sambil menunggu teknis slide, kita akan segera mulai. Mohon maaf agak terlambat sekitar 15 menit. Yang di belakang terdengar ya Pak Bu? Halo, yang di belakang terdengar ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Selamat pagi. Sekarang kita mulai, kita ingin paparan dari narasumber yang pertama kita, yaitu Bapak Koordinator Bidang Padat Karya, Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Bina Kependidikan, Bina Pemda. Mungkin saya sebutkan terlebih dahulu kurikulum kita beliau, data beliau. Nama Agus Ilalami Shut MM. Tempat tanggal lahir Ampana 17 Agustus 1970. Pendidikan terakhir Magister Manajemen SDM. Alamat di Jalan Balai Rakyat Timur Jakarta Utara. Jabatan saat ini pengantar kerja ahli media yang ditugaskan sebagai koordinator bidang padat karya. Pengalaman jabatan yang pertama sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-Una, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una, dan saat ini beliau menjabat sebagai koordinator bidang padat karya di Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Baik, sambil menunggu ini mungkin kepada Pak Agus, monggo silakan apabila ada yang mau disampaikan sambil menunggu teknis slide yang masih kita dalam proses. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mas Dewan, sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Disnaker seluruh Indonesia sebagai pengantar kerja. Selamat datang di Jakarta dalam acara perluasan kesempatan kerja. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya, penugasan saya sebagai koordinator padat karya Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Tentunya pada hari ini kita fokus pada kegiatan yang ada pada bidang padat karya sesuai dengan program kami, dan tentunya ada kaitannya dengan tugas-tugas yang Bapak Iwan sebagai pengantar kerja yang ada di daerah. Mudah-mudahan semua yang datang ini sebagai pengantar kerja, agar pengantar kerja memahami apa tugasnya, apa angka kredit tentunya yang akan didapatkan khususnya pada kegiatan padat karya. Perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun 2022 ini kegiatan padat karya Pak Dirjen sudah mengeluarkan juknis petunjuk teknis pemberian bantuan terkait dengan padat karya nomor 103, di mana juknis tersebut
memberikan penjelasan terkait dengan apa-apa yang diberikan dalam kegiatan padat karya itu sendiri. Jadi kegiatan padat karya itu ada dua skema kegiatan. Yang pertama adalah padat karya infrastruktur. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah lama di Snaker itu sudah pada mengenal apa itu kegiatan padat karya infrastruktur yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian ada padat karya tematik. Kalau yang di tahun 2018-17 itu padat karya produktif namanya. Jadi karena ada reformasi yang sebagaimana telah dijelaskan tadi malam oleh staf khusus kita, staf khusus menteri terkait dengan simpulan 9 kabupaten menteri, sehingga banyak mengalami perubahan termasuk skema-skema bantuan mulai dari TKM sampai padat karya. Perlu kami sampaikan juga bahwa skema bantuan yang ada di Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, yang pertama itu ada TKM, ada padat karya, kemudian juga ada pendampingan. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin yang terkait dengan padat karya. Kalau padat karya infrastruktur itu ada beberapa kegiatan, itu mulai dari yang berhubungan dengan infrastruktur lah. Ada bantuan pengerasan jalan, paving jalan, jalan gantung produksi, kemudian tersier, dan semua itu kemudian juga ada kegiatan tematik. Jadi kegiatan padat karya tematik ini dia dikhususkan untuk daerah yang afirmasi, misalnya ada kemiskinan ekstrim, kemudian pada daerah-daerah eks bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, itulah yang difokuskan untuk padat karya tematik. Untuk kegiatan padat karya tematik itu dia tidak memfokus pada kegiatan infrastruktur saja, tapi non infrastruktur. Jadi misalnya non infrastruktur itu kegiatan misalnya pembersihan danau. Jadi pembersihan danau itu dikerjakan oleh beberapa orang untuk membersihkan danau, kemudian diberikan upah. Itu dalam rangka penyiapan lapangan kerja. Kemudian terkait dengan angka kredit, poin-poin untuk angka kredit untuk pengangkat kerja pada kegiatan padat karya itu ada kegiatan pertama verifikasi. Jadi verifikasi, ada identifikasi, kemudian ada penentuan lokasi. Dan pada kegiatan verifikasi dan identifikasi inilah teman-teman di Snaker seluruh Indonesia kami harapkan untuk membantu kita di pusat. Karena khusus untuk kegiatan identifikasi lapangan, tentunya kita di Kemenaker itu tidak akan mampu untuk melakukan peninjauan lokasi-lokasi kegiatan padat karya itu dari Aceh sampai ke Papua. Sehingga kita tentunya melalui pertemuan hari ini kita mungkin bersepakatlah antara pusat dan daerah, bagaimana kita daerah juga misalnya kalau ada permintaan dari pusat tolong dibantu lah. Kadang ada dinas juga yang enggan membantu, mungkin karena nggak mau tahu, kita nggak ada informasi terkait kegiatan-kegiatan ini. Tapi di dalam juknis juga mungkin nanti juknisnya yang dibagi sih ya Mas Iwan ya. Jadi nantinya juknis dibagi ya. Jadi saya langsung aja. Jadi saya langsung aja kepada materi yang hari ini yang ditugaskan kepada saya untuk terkait dengan teknik dan metode verifikasi peserta program padat karya. Jadi munculnya kegiatan ini karena adanya bantuan padat karya. Tentunya bantuan padat karya itu pertama melalui usulan. Jadi ada usulan dari dinas terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja, untuk mengusulkan bantuan padat karya. Kemudian ada dari lembaga, ada dari kelompok tani, itu mengusulkan usulan ke Kemenaker. Nah, untuk di tahun 2022 ini usulan ke Kemenaker itu melalui Ishab.
tentunya nanti Dishub akan dijelaskan oleh tim Dishub bagaimana caranya masuk ke Dishub sampai tiba pada verifikasi dan identifikasi. Jadi usulan-usulan yang masuk ke Dishub itu kita di pusat melakukan verifikasi administrasi dulu. Nah, verifikasi administrasi itu menyangkut tentunya apa yang diwajibkan di dalam juknis padat karya. Misalnya untuk dinas itu harus melengkapi apa sih? Misalnya dinas harus melengkapi NPWP-nya, kemudian penanggung jawabnya, struktur organisasinya, kemudian pembentukan organisasinya, misalnya OSK Bupati terkait dengan pengangkatan kepala dinas yang menjadi penanggung jawab dalam usulan kegiatan padat karya. Tentunya dari proposal ini teman-teman baik di pusat maupun daerah itu bisa melakukan verifikasi. Jadi verifikasi itu dilakukan oleh pusat dulu, kemudian setelah kita di pusat menyetujui secara administrasi, kemudian kita menginformasikan kepada dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia bahwa ada pemohon yang ada di kabupaten ini, misalnya ada pemohon sekitar 10 atau 20, kita menginformasikan kepada daerah agar dilakukan identifikasi verifikasi dan identifikasi. Nah, inilah tugas-tugas dari teman-teman di daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan padat karya. Nah, di mana nilai daripada sebagai pengantar kerja untuk mendapatkan angka kredit. Jadi sesuai dengan penentuan angka kredit nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari dari Direktorat Pengantar Kerja, materi pengantar kerja terkait angka kredit. Jadi mulai dari verifikasi sampai dengan identifikasi lapangan itu teman-teman itu bisa mendapatkan nilai angka kredit terkait dengan proses daripada verifikasi lapangan, ada verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan sampai kepada penetapan lokasi. Saya turun aja. Nah, inilah proses verifikasi yang pertama, langkah pertama yaitu calon penerima mengajukan usulan kegiatan padat karya tahun 2022. Mudah-mudahan di sini dinas-dinas sudah ada yang mengajukan ke laman Dishub untuk kegiatan padat karya, khususnya untuk dinas. Kemudian langkah kedua adalah verifikasi. Nah, verifikasi ini terhadap kelengkapan calon penerima padat karya. Sebagai masa jelaskan tadi, misalnya kalau dia dinas ada persyaratannya, bisa desa, bisa kelurahan. Kemudian langkah ketiga ada verifikasi kelengkapan usulan calon kegiatan padat karya untuk lembaga non pemerintah atau organisasi masyarakat. Jadi kegiatan padat karya juga ini bisa diterima oleh lembaga non pemerintah, misalnya pesantren, yayasan-yayasan yang dibentuk suatu organisasi di Karang Taruna, itu dia semua untuk masuk kegiatan padat karya. Kemudian langkah keempat adalah verifikasi kelengkapan untuk kelompok masyarakat. Jadi kelompok-kelompok yang banyak yang dipilih ini biasanya kelompok masyarakat, enggak. Soalnya enggak terlalu susah untuk mencari kelengkapannya, karena cukup hanya dibentuk oleh kepala desa, ditandatangan pembentukan kelompok, bisa mengajukan untuk kegiatan padat karya. Kemudian sampai kepada mendapatkan approval atau persetujuan dari verifikator. Jadi verifikator ini adalah teman-teman pengantar kerja di daerah terkait dengan kegiatan verifikasi dan identifikasi. Jadi di dalam juknis memang kita sudah cantumkan bahwa tugas dinas adalah dalam kegiatan padat karya ini membantu, yang pertama itu menunjuk PLPK, yaitu petugas selamat lapangan padat karya. Itu kita harapkan juga dari pengantar kerja. Kemudian dinas juga membantu Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja dalam rangka verifikasi dan identifikasi. Jadi kalau kami dari pusat
atau teman-teman di daerah yang mendapat bantuan bermohon kepada teman-teman dinas daerah untuk dilakukan verifikasi dan identifikasi, tolong dibantulah. Karena memang kita dari pusat itu men-scape di dalam juknis ada surat ketentuan. Kemudian terkait dengan untuk 2022 ini, kami juga mensyaratkan kepada khususnya penerima bantuan padat karya itu, karena pesertanya harus 40 orang, jadi diharapkan yang 40 orang ini semua harus penganggur atau setengah penganggur. Karena sasaran daripada kegiatan padat karya itu adalah kepada mereka yang menganggur, sementara menganggur, dan setengah penganggur. Karena banyak usulan yang masuk terkait dengan kegiatan padat karya itu, ada mahasiswa, ada pelajar, ada karyawan. Sehingga di tahun 2021 itu kan kita kurang memperhatikan itu, temuan BPK terhadap kita adalah tidak tepat sasaran. Nah, kalau tidak tepat sasaran kan menjadi masalah. Yang masalah itu yang penerima bantuan, apakah rekomendasi mengembalikan atau apa. Nah, sampai sekarang kita untuk terus terang untuk tahun 2021 LPD 3 itu belum diterima. Jadi kita suruh lengkapi dulu yang penerima bantuan 2021 Indonesia, baru kita laporkan lagi. Kalau mereka bilang sudah lengkap dan tepat sasaran, baru diterima untuk tahun 2022 ini. Lanjut Mas. Nah, ini yang langkah pertama tadi itu lembar verifikasi. Nah, ini lembar verifikasi tentunya teman-teman juga sudah mengenal, tentunya untuk jenis kegiatan padat karya. Kalau dia dinas, lembaga, Pokmas, kemudian provinsi, status lokasi daripada penerima bantuan. Tentunya lembar verifikasi ini menjadi pegangan bagi teman-teman yang ditugaskan oleh kepala dinas, khususnya pengantar kerja, untuk melakukan di lapangan untuk lampiran dalam rangka pengusulan rupa angka kredit. Untuk mencapai angka kredit juga, teman-teman juga pengantar kerja harus rajin-rajin lah mencari angka kredit, misalnya menjadi narsum, rajin mencari, karena kalau pengantar kerja itu karena fungsional, jadi mandiri, tanpa perintah oleh pimpinan kita harus bergerak, kita harus produktif. Saya juga baru sih di pengantar kerja, karena saya pindahan dari tadi saya sampaikan dari Kabupaten Bolu-Nangna pindah ke Kementerian, ditunjuk sebagai koordinator. Asik sih sebagai fungsional daripada struktural, karena fungsional itu juga kalau media dia tunjangannya juga 1.300.000. Jadi menjadi kepala bidang kan dia cuma 950. Kalau sekretaris kan cuma 1.250. Dan ini kita sebagai ahli media kalau dari segi pendapatan. Juga dari segi tunjangan Raymond juga lebih tinggi. Kalau kita di Kemenaker sekitar 7 jutaan dia. Walaupun dia nggak pegang sebagai koordinator, fungsional biasa sama. Jadi kita sebagai koordinator hanya penunjukan untuk memegang kegiatan aja. Jadi yang fungsional yang media itu pendapatnya tinggi juga. Jadi mereka hanya bagaimana mengejar angka kredit. Lanjut Mas. Nah, ini langkah kedua nih. Jadi dalam rangka verifikasi tadi ini tentunya untuk dinas desa, misalnya dalam pengajuan itu proposal ada, ini biasalah teman-teman kalau untuk ini. Lanjut Mas. Nah, ini juga untuk lembaga non pemerintah atau organisasi masyarakat juga melakukan verifikasi. Cuma karena tahun 2002 ini sudah digital, sudah melalui BISAP, jadi kita di Kemenaker itu nggak terima lagi proposal secara fisik. Jadi kita nggak terima fisik, tapi silahkan masuk melalui BISAP. Kemarin BISAP kita sudah buka tanggal 16 itu permohonan. Baru 2 hari permohonan udah 800 lebih permohonannya. Luar biasa memang peminat kegiatan padat karya. Sehingga saya sampaikan sama Pak Direktur perlu ditambah ini untuk paket padat karya. Soalnya teman-teman yang di Disnaker semua ini juga pada semangat untuk, apalagi di daerah ini kan kegiatan untuk Disnaker itu ya kurang lah.
karena kita ketahui bahwa daerah juga mungkin dengan pendanaan yang kecil, kemudian disepelekan oleh anggota dewan. Perlu ini kalau di Snaker nggak usah terlalu banyak anggaran ya, karena teman-teman di Snaker banyak mengeluh kita ini nggak anggaran kecil, nggak ada kegiatan, nah sehingga tentunya banyak yang fokus ke pusat untuk dibantu untuk adanya kegiatan. Lanjut Mas. Nah ini langkah kelima ini ada catatan sebagai verifikator. Jadi tentunya Bapak Ibu sebagai pengantar kerja dalam rangka verifikasi maupun identifikasi memberikan catatan apakah lembaga ini dapat diterima atau tidak, atau dapat diberikan bantuan atau tidak, harus ada rekomendasi. Karena verifikatornya itu verifikasi itu disetujui nggak oleh yang memverifikasi. Kalau enggak, kenapa diberikan bantuan? Yang kena kita yang memberikan sebagai PPK maupun sebagai KPA pada direktur. Lanjut Mas. Mas, menghayal nih. Nah ini identifikasi lapangan. Nah ini yang penting. Jadi untuk tahun 2022 ini, karena kita akan melibatkan dinas, tentunya dinas akan bertanya bagaimana pembiayaannya. Karena dinas kan tentunya kabupaten yang mau beridentifikasi ke kecamatan, kabupaten, desa itu kan cukup jauh. Sehingga saya diskusi dengan Pak Direktur. Jadi hasil diskusinya memutuskan bahwa setelah paket-paket bantuan untuk masyarakat ini ada setiap kabupaten di Indonesia, kita akan informasikan kepada di Snaker setempat bahwa ada kegiatan seperti ini di daerah Anda. Nah, nanti kita meminta siapa-siapa yang akan ditugaskan oleh kepala dinas nama-namanya untuk melakukan identifikasi ke lapangan, dikirim ke kita, nanti kita SPP-kan, nanti biaya dari pusat. Jadi insya Allah tidak ada perubahan, Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi bila ada bantuan yang di kabupaten Bapak Ibu, dan biaya akan kita bantu dari pusat biar perjalanan dinasnya terjadi. Jadi tentunya kalau kita yang menugaskan daerah, nggak mungkinlah daerah yang harus membiayai, pasti pusat yang akan membiayai. Karena tentunya kepala daerah akan membiayai kegiatan pusat. Lanjut Mas. Nah ini juga identifikasi sama, mungkin sudah biasa bagi teman-teman untuk ini. Lanjut Mas. Nah. Oh. Maaf ya Bapak Ibu, ini terkesan panitia kurang siap nih kalau ini. Jadi maafnya ya Pak, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di Raker tahun 2023 lebih siap lagi. Karena ini Raker pertama untuk mengundang Bapak Ibu seluruh Indonesia. Jadi selain datang untuk ini, ya kita datang dulu untuk refreshing lah, jalan-jalan ke Jakarta, ya kan? Soalnya kalau di daerah minta perjalanan ya alhamdulillah bawa ngapain ini ke Jakarta ini, ada urusan, ya kan? Tidak ada alasan. Apalagi bupati sekarang tempat semua ya. Yang dari Tudunong ada nggak Tudunong? Mas Iqbal. Jadi saya pindah dari Tudunong tahun 2018. 2018 dinas kehutanan di Lebur dipindah ke provinsi ya, ke provinsi kewenangan cabut. Saya dipindahkan sebagai sekretaris di Snaker. Saya sering ke pusat, kenal Pak Dinas pusat saya diterima. Jadi alhamdulillah pusat diterima.
Jadi ditempatkan di tempat dari Mas Irwan ini. Dulu sama-sama Mas Irwan ya maksudnya. Pernah juga ditaruh di biro hukum. Biasanya nanti tepuk tangan taruh di biro hukum bingung juga. Mungkin yang saya pilih ya di sini adalah yang ada sangkut paut dengan lapangan. Sebenarnya di Kementerian Kehutanan sih, tapi di yang nasib ya di situ ya di Kemenaker. Alhamdulillah ternyata Kemenaker lebih bagus daripada yang lain. Nah ini langkah berikutnya, ini ada gambaran umum lokasi ya. Tentunya teman-teman pengantar kerja harus pada saat identifikasi mengidentifikasi beberapa, misalnya di desa A kita buat identifikasi di desa A itu luas perkebunan berapa, persawahan, nelayan. Tentunya ini bagi teman-teman pengantar kerja di masing-masing kabupaten cukup lengkap data-datanya. Lanjut Mas. Ini langkah ketiga, tentunya jenis padat karya. Nah ini jenis padat karya yang dipilih. Ada pembuatan jalan baru atau jalan rintisan. Ada pembuatan atau rehabilitasi saluran atau irigasi tersier. Kemudian ada pembuatan atau rehabilitasi jalan desa atau lingkungan. Ada pembuatan embung. Ada pembuatan tanggul penahan tanah. Ada pemadatan dan pengerasan jalan. Ada pembuatan tersering, los pasar tradisional, pembuatan jalan makadam atau beton, pembangunan jalan paving blok, sanitasi lingkungan. Jadi padat karya di Kemenaker itu cukup lengkap. Jadi teman-teman pemohon tinggal memilih. Nah, terkait dengan ini, tentunya teman-teman sebagai verifikator atau mengidentifikasi ke lapangan melihat apakah yang mereka mohon itu sesuai nggak, misalnya sesuai dengan yang mereka pilih di sini yang ada di proposal. Apakah misalnya dia memilih pembuatan embung, memungkinkankah di daerah membuat embung. Kemudian terkait dengan status lahannya, jangan sampai yang mereka mohon itu tumpang tinggi dengan program kegiatan pemerintah daerah atau pemerintah desa. Misalnya pemerintah desa memprogramkan ini, mereka juga memprogramkan itu juga bisa. Jadi teman-teman pengantar kerja juga harus jeli melihat apa yang dimohon oleh teman-teman baik dinas, baik teman dinas dari dinas, kemudian desa, yayasan atau yayasan lain kelompok lainnya, kemudian atau kelompok masyarakat. Jadi tugas-tugas teman-teman itu untuk kegiatan ini harus jeli melihat apa kegiatan mereka. Lanjut Mas. Nah ini pengecekan pekerja calon penerima bantuan prakarya relokasi. Nah ini perlu karena sasaran kita, output kita terkait dengan kegiatan padat karya itu ada orangnya. Berapa jumlah orang yang akan diberdayakan? Jadi kalau padat karya itu yang berdaya itu 40 orang. Jadi benar-benar 40 orang. Jadi sasaran kita itu yang pertama adalah pemberdayaan terhadap 40 orang penganggur, setengah penganggur yang dimohon oleh pemohon, bukan fisiknya. Jadi fisik itu soal kedua bagi kita. Kalau fisik kita BU saja, BU mungkin. Tapi alhamdulillah walaupun kita melihat ke lapangan, walaupun kita di Kemenaker, ternyata fisik yang dikerjakan oleh teman-teman pemohon di daerah ini lebih bagus kadang daripada yang dikerjakan oleh PU. Kualitasnya lebih bagus karena PU itu kan dikerjakan oleh hanya 1-2 orang, CV mengerjakan 3 orang cuma. Tapi kalau kita sifatnya gotong royong misalnya, jadi memberdayakan 40 orang yang nganggur. Nah terkait dengan pekerja 40 orang ini jangan sampai yang didaftar oleh teman-teman itu ada karyawan, ada pelajar, itu nggak boleh. Karena itu harus yang betul-betul mereka-mereka yang menganggur di kampung-kampung yang kita berdayakan. Kemudian foto lokasi. Foto lokasi ini perlu ada foto nol yang harus teman-teman upload di lembar verifikasi ini. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan verifikasi itu harus dikirim ke kita, ke pusat. Itu yang diberi tugas sesuai dengan SPT yang akan diterbitkan oleh Kemenaker untuk teman-teman melakukan di lapangan identifikasi.
mengupload ke Google Form. Kenapa ke Google Form? Karena fasilitas sementara yang ada di Wishub itu belum tersedia, sehingga setelah nanti kita upload ambil dari Google Form, kita masukkan, yang nanti teman-teman di pusat yang masukkan ke aplikasi. Lanjut Mas. Minta digulung aja katanya. Minta digulung aja, tunggu dulu ya. Ini langkah kelima. Nah ini yang Google Form, ini sebagai identifikator. Nah di samping juga di tangan, misalnya Bapak Ibu sebagai identifikator, di sampingnya ditanda oleh pimpinan lembaganya. Kalau dinas sendiri yang Bapak identifikasi, ya kepala dinas atau kepala bidangnya yang melakukan tanda tangan di situ. Lanjut Mas. Nah, jadi terima kasih sampai di sini penjelasan kami terkait dengan padat karya. Kalau padat karya itu singkat. Yang ribet itu banyak itu di TKM nanti. Nanti bagian TKM yang akan menjelaskannya. Ini kita diskusi ya. Barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan padat karya. Kalau saya bisa saya jawab. Silakan Pak Moderator. Baik, baik. Terima kasih Pak Agus atas paparannya, informasinya terkait dengan alur proses kegiatan padat karya dari tahap proposal usulan, kemudian identifikasi, verifikasi, sampai ke tahap pelaporan nantinya. Dan di dalamnya ada informasi terkait dengan pelibatan para pengantar kerja di kabupaten kota terkait dengan identifikasi atau verifikasi lokasi kegiatan yang di tahun-tahun sebelumnya mungkin agak masih terbatas dari sisi kegiatannya. Baik, selanjutnya bila ada yang mau ditanyakan, kita lanjut dengan sesi diskusi. Saya persilahkan yang pertama untuk 3 orang dulu ya, 3 orang penanya. Mana nih? Yang depan 1, yang belakang kalau ada Bapak. Yang di belakang tidak mengerti. Ya, ya. Siapa yang buka? Ada bubung di sini. Materi pasti bisa Pak. Ya. Bapak. Nama dari mana Pak? Izin saya berdiri ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Pak Gregorius Saputra Harja. Saya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Baik, jabatan saya Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Saya di sini sangat tertarik dengan padat karya yang disampaikan oleh narasumber. Kebetulan kami 2022 itu ada memperoleh kegiatan ini. Namun kegiatan ini diusung oleh suatu organisasi, bukan dari Dinas Naker sendiri. Nah, ketika kami menerima surat di bulan Januari yang dikirimi oleh pusat, saya sampaikan ke kabupaten. Nah, ada kesulitan kami, mungkin di sini bisa menjawab terkait dengan laporan dan evaluasi. Di kabupaten menanyakan ini adalah, mohon maaf saya langsung sebut saja, dana pokir. Kenapa dana pokir? Karena ini tidak diusulkan oleh Dinas Naker. Nah, ketika ia turun di kabupaten, terkejut ini teman-teman kabupaten. Lalu di situ ada penunjukan SK penunjukan, ya, SK penunjukan pelaksana. Lalu saya arahkan ke teman-teman kabupaten sesuai prosedur, di mana ini dana yang dititipkan di kelembagaan, SPG-nya tetap kita laksanakan sesuai prosedur administrasi keuangan negara.
namun pelaksana dari suatu lembaga menolak. Bahkan dia tidak mau menunjuk verifikator. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Kebetulan teman-teman daerah juga hadir di sini, ya. Sehingga tersendat ini kegiatan padat karya di daerah. Sampai saat ini kami provinsi belum menerima laporan dari kabupaten karena kesulitan dari pelaksana pengusung itu tidak mau menyampaikan laporan. Contoh saja pembuatan jalan menuju makam atau pelebaran jalan. Nah, kami dapat informasi dari kabupaten bahwa pelaksana atau masyarakat yang ditunjuk oleh suatu lembaga mengatakan ini kegiatan kami yang diusung oleh suatu lembaga partai, jadi biarlah kami yang melaksanakan. Nah, apakah ini memang harus seperti itu? Jadi mohon kami dikasih petunjuk sehingga teman-teman kami yang melaksanakan dana pokir ini tidak kesulitan. Kami di provinsi sampai saat ini belum menerima laporan pelaksanaan itu. Ya, bahkan SK Kepala Dinas menunjuk pelaksana dari suatu lembaga masyarakat itu tidak mau mengeluarkan surat keputusan. Contoh misalnya SK Kadis, di situ kan diminta SK Kadis menunjuk pelaksana. Jadi mungkin di sini kebetulan ada Mas Irwan, minta penjelasan Mas Irwan. Kekeliruannya di mana ini? Sampai saat ini kami belum terima laporan itu dari kabupaten. Mohon penjelasan, mungkin nanti teman-teman yang lain juga. Tapi kalau misalnya usungan dari kabupaten, maka kabupaten tidak ada masalah menurut kami. Tapi ini dana pokir, mohon penjelasan oleh narasumber sejauh mana kami ikut campur dalam administrasi. Ya, karena kami pernah diperiksa oleh Inspektorat dan KPK yang musuh dari BPK juga. Dana pokir kita mengerjakan, kami diperiksa. Ya, dana pokir masuk di Kementerian Ketenagakerjaan, turunkan ke daerah, kami yang melakukan periksa. Tidak sesuai prosedur katanya. Nah, mana yang benar ini? Mungkin mohon penjelasan di sini. Kami harus apa nih? Sampai saat ini provinsi belum terima laporan. Ada 4 kabupaten yang melaksanakan itu. Ya, nah mungkin mohon penjelasan. Di sini ada dana pokir, ada dana yang diusulkan di Senat. Kami dapatnya dana pokir. Jelas-jelas itu kami hubungi. Kami tanya dengan partai yang mengusung, memang benar itu dana kami masukkan di Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik. Kalau mungkin satu-satu aja ya, langsung direspon oleh Pak Agus. Silakan terkait dengan sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa memang kegiatan di Kemenak ya, khususnya melalui kegiatan prakarya itu memang ada dari aspirasi DPR, namanya Komisi 9. Jadi Komisi 9 itu mengusulkan ke kita, kemudian kita menetapkan SK, tapi verifikasi tetap seperti biasa. Mereka lolos, kemudian pelaksanaannya itu di kabupaten kota. Nah, terkait dengan provinsi, kita hanya koordinasi kegiatan, karena ini kan APBN langsung ke kita. Itu lucunya kalau BPK langsung memeriksa dinas provinsi, itu seharusnya yang diperiksa kita. Jadi khusus untuk kegiatan Kemenaker Padat Karya itu yang diperiksa itu bukan dinas kabupaten atau dinas provinsi, karena ini kegiatan kita ini langsung dari kementerian, ya. Kemudian terkait dengan pelaporan LPJ, jadi lembaga-lembaga pelaksana kegiatan padat karya itu baik Disnaker, kemudian desa, kelompok, yayasan, itu langsung ke Kemenaker, atau kemarin kita langsung ke Google Home LPJ-nya laporannya, bukan ke Disnaker. Disnaker ini adanya PLPK yang ditunjuk oleh dinas, kemudian teman-teman verifikasi itu hanya membantu kementerian aja, membantu kita. Terkait dengan pertanggungjawaban, itu pertanggungjawabannya itu langsung dari pelaksana kegiatan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal ini Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Jadi
kalau dana COVID itu nggak tahu ya. Kalau yang saya tahu itu yang APBN ya, APBN langsung kita, yang dari Kemenaker memang K9 ada. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, dari ada beberapa skema sebagai teman dari Kemenaker itu yang pertama dari usulan dari mitra kerja Kemenaker, memang dari Komisi 9 DPR, kemudian ada dari berbagai pihak termasuk dari dinas kabupaten, kota dan provinsi. Kira-kira gitu. Selanjutnya dari tengah mungkin ya, silakan. Dari tengah ada. Yang di depan aja ya, yang terlihat ada nggak ada? Yang di depan, Ibu silakan. Ya satu-satu ya. Ya, siapa tuh di tengah masih ada Ibu gitu. Karena saya nggak terlihat gitu. Yang di belakang silakan Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Kami dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Yang ingin saya tanyakan sama juga seperti yang Bapak tadi sampaikan, dan kami herankan kok kami sampai hari ini belum pernah terima kalau kami tenaga kerja harus jadi verifikator. Ini pernah ada kegiatan juga tahun lalu di Pontianak Timur, katanya Komisi 9 tadi Pak ya, ada dana kata dari Kemenaker. Kami tidak tahu menahu itu Pak. Atau mereka datang sudah mau pencarian uang gitu kan. Kami tidak ada petugas apa-apa, petugas lapang nggak ada, bendahara nggak ada. Tahu selesai mau pencarian dana, tidak tahu sama sekali. Sama seperti Kemenaker kasih himbauan ke dinas kita bahwa di daerah ini ada terima dana ini loh, ini untuk ini. Kami itu tahu udah bekerja. Itu gimana? Teman-teman pada tak mau jadi petugas. Kalau tidak diperiksa, mereka dapat uang, kita tidak dapat apa-apa. Dihajar nggak dapat apalagi uang. Terkait masalah sasaran tadi, pada karya ini kalau dikatakan menghambat pengangguran, sepertinya betul juga. Tapi dilihat pekerjanya itu bukan pencari kerja. Yang nama pada karya kan orang dah lihai bagian jalan. Yang tamu dapat sekolah mau kerja seperti itu, mahasiswa bisa bertambah kerja, apa pakai jalan. Pada nggak mau, jadi itu orang dah terbiasa kerjaan, orang dah tua gitu. Memang sosial jalan yang dipakai, bukan yang tadi sasaran mencari kerja. Itu gimana? Terima kasih. Maaf, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Karina di Kota Pontianak. Ibu Karina dari Pontianak, silakan kasih. Bu Karina dari Pontianak. Jadi terkait dengan kegiatan padat karya, memang tahun-tahun sebelumnya itu lebih tidak melibatkan Disnaker setempat. Jadi mulai tahun 2021 kemarin kita menginformasikan beberapa dinas terkait, khususnya yang ada kegiatan. Cuman karena tahun kemarin itu sosialisasi kita belum ada pertemuan seperti ini, sehingga banyak teman-teman di Disnaker di kabupaten kota itu nggak memahami poinnya seperti ini, sehingga mereka enggan atau takut jangan sampai ini berisiko bagi kami di daerah untuk membantu pusat. Nah, di tahun 2002 ini kita sesuai dengan juknis yang sudah disahkan oleh Pak Dirjen. Jadi di dalam juknis itu teman-teman Disnaker khususnya mereka-mereka yang sebagai pengantar kerja itu kita akan berdayakan. Jadi supaya agar pengantar kerja di daerah ini tahu kerja saya itu selain ini juga ini. Karena jangan sampai mereka-mereka yang teman-teman atau kita yang pengantar kerja di daerah ini bingung apa yang untuk mencapai angka kredit kita. Nah, salah satu jalan untuk itu sehingga di dalam juknis itu salah satu tugas dan tanggung jawab dinas tenaga kerja di daerah khususnya di kabupaten kota itu kita tugaskan untuk menunjuk PLPK. Jadi menunjuk aja PLPK. Jadi yang menunjuk itu ya kadang di Disnaker daerah itu bingung, ini yang ditunjuknya harus pusat. Jadi di dalam juknis itu jelas kepala dinas menunjuk PLPK untuk
di Kabupaten A. Jadi menulis siapa yang ditugaskan. Kalau misalnya informasi dari pusat kita kegiatannya banyak atau paketnya banyak di Kabupaten A, mungkin bisa 2-3 orang yang ditugaskan sebagai PLTK di daerah tersebut untuk membantu lembaga-lembaga ini untuk dalam rangka pelaksanaan kegiatannya di lapangan. Nah, kemudian terkait dengan verifikasi, identifikasi, dan ada juga monitoring ya, monitoring. Jadi kita juga meminta atau kepada teman-teman di daerah untuk terlibat dalam rangka verifikasi dan identifikasi di lapangan. Dan di situ juga ada angka kredit bagi teman-teman yang pengantar kerja. Jadi begitu ada surat tugas itu dikumpul semua. Itu akan menjadi lampiran dalam pengajuan dupak angka kredit ke Kemenaker. Itu bagian dari itu. Nah, sehingga untuk membantu teman-teman di daerah mengumpul angka kredit, kita libatkanlah teman-teman di daerah ini sebagai pengantar kerja untuk melakukan identifikasi kegiatan kita yang dari pusat. Terkait dengan laporan ya LPJ, ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa LPJ itu langsung ada di lembaga, cuma teman-teman di daerah ini mengawasi, mendampingi mereka. Itu juga terkait dengan penganggur setengah penganggur. Jadi memang kita harapkan bahwa yang terlibat di padat karya ini, karena pasti yang terlibat di padat karya ini karena terkait dengan infrastruktur, mereka ya palingnya petani, nelayan, guru, kemudian belum punya pekerjaan. Jadi yang tadinya petani menunggu masa panen, ya bisa mereka dilibatkan untuk kegiatan padat karya. Nelayan-nelayan yang mungkin musim angin, ombak atau apa nggak bisa nelayan ke laut, ya untuk sementara bisa terlibat di kegiatan padat karya. Dan kegiatan padat karya ini stimulus, jadi stimulus kami kepada masyarakat. Dan juga sistem pemberian pembiayaan untuk mereka itu bukan dalam bentuk upah kerja, tapi dalam uang perangsang kerja. Sehingga dari Aceh sampai ke Papua itu sama. Misalnya ketua kelompok 80.000, pekerja 70.000 per hari, tapi bukan sehari kerja, kerjanya itu 4-5 jam. Misalnya karena dia 40 orang, kelompok A 20 orang, kelompok B 20 orang. Jadi kelompok A itu karena dia petani, mungkin dia siang pergi ke kebun atau nelayan. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 dia kerja setengah hari. Kemudian kelompok B lagi lanjutin lagi kegiatan dari jam 12 sampai jam 1. Jadi 3 full. Karena kalau kita kasih full dia kerja, nanti mereka tuntut UMR-nya, atau UMP-nya. Kalau kok sehari cuma 70.000, sedangkan di sini kan upah sudah 100.000 per hari. Jadi nanti teman-teman pengantar kerja menyampaikan bahwa memang ini bukan upah kerja tapi uang perangsang kerja. Terima kasih. Cukup ya Bu ya. Baik, ada lagi selanjutnya dari tengah sampai ke belakang ya. Perlu ada yang mau bertanya dari tengah? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia perluasan kesempatan kerja atas terselenggaranya pertemuan ini. Tentunya kami dari Maluku Utara, khusus Kabupaten Halmahera Timur, program ini kami sangat apresiasi, mengingat daerah kami membutuhkan program perluasan kesempatan kerja khusus padat karya dan lain-lain lah. Di sini saya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Ini saya minta masukan
terkait tadi persoalan pemberdayaan antar kerja. Ini Pak, pengantar kerja ini kalau pihak Kemenaker mau memberdayakan pengantar kerja, ini suatu dilema bagi kami di daerah, Pak. Dilemanya apa ya, Pak? Dilemanya itu kebijakan pimpinan, Pak. Kebijakan pimpinan itu nggak selalu selaras sejalan dengan kebijakan Jakarta. Misalnya oleh Kemenakernya misalnya mengarahkan ini, katakan yang diberdayakan pengantar kerjanya, misalnya begitu, Pak. Tapi Jakarta daerahnya lain, Pak. Bisa aja karena dekat dengan pimpinan, bisa aja kayak begitu. Ya yang dipakai itu gitu. Sehingga ya, pengantar kerja itu nggak dapat apa-apa, Pak, biasanya kayak begitu. Nah kalau mau diberdayakan ini kira-kira apa strateginya seperti apa kayak gitu? Mungkin syaratnya di dalam POK itu memang harus diperjelas aja kayak gitu. Itu satu, Pak. Saya mendengar ada beberapa keluhan teman-teman dari seluruh daerah, saya rasa terkait pelaksanaan padat karya ini. Tadi kalau saya dengar-dengar itu ada padat karya itu langsung dikelola oleh masyarakat. Ada ini membingungkan. Kalau maksud saya begini, Pak, apa salahnya, apa manfaatnya kalau kita ini diundang dalam hal pelaksanaan padat karya ini, terus kita kembali ke daerah ya kita nggak tahu, hanya masyarakat gitu, misalnya LSM macam-macam lah kayak gitu yang mengusulkan padat karya di desa. Memang ini aneh, Pak. Saya juga heran, kok di desa bisa dapat, tapi kita di Naker nggak, di Snaker nggak tahu apa-apa. Ini kalau menurut saya begini aja, Pak. Tentu program yang ada di Snaker itu sasarannya di desa-desa. Kok kenapa harus nggak satu pintu di Snaker, mau saya gitu? Itu satu, Pak. Kedua, ketiga persoalan rincian anggaran. Ini kami mohon kayaknya ini perlu dibahas bersama. Karena begini, Pak. Semua di daerah itu terkait dengan persoalan penganggaran itu ada SK Bupati. Kedua, persoalan layak hidup di daerah, kalau kami kawasan timur itu rata-rata tinggi. Misalnya dalam hal sembako ini misalnya, Pak, ini untuk padat karya infrastruktur, misalnya katakan pengadaan harga semen, besi dan lain-lain lah, katakan kayak begitu, Pak. Menurut saya ini rinciannya rapnya itu kayaknya harus disinkronkan dengan kami daerah, karena nggak semua daerah di seluruh Indonesia itu harganya sama kayak gitu. Terus persoalan monitoring ini serba amburadul kayaknya kalau di daerah. Saya mungkin minta dengan hormat lewat forum yang terhormat ini, tentunya kami di daerah membutuhkan masukan, tapi masukan yang sifatnya menurut saya agak tegas sedikit, Pak. Sehingga kalau kebijakan pimpinan itu enggak langsung ke pengantar kerja, ya minimal ada ada semacam, biar enggak lakukan lah kayak begitu, biar pengantar kerja itu bisa waktunya bisa jalan sesuai dengan harapan Jakarta. Mungkin itu untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adiono. Sekarang bagus terkait dengan pengantar kerja di daerah, kemudian dari penganggaran, kemudian kebijakan-kebijakan di daerah yang sering berbeda. Silakan, Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus mewakili teman-teman yang lain. Jadi memang setiap daerah itu lain problemnya. Jadi dalam rangka pemberdayaan pengantar kerja, karena penyetaraan ini karena baru tahun ini ya, di daerah baru tahun ini ya, 2022 atau 2021? 2022 ya. Jadi karena penyetaraan 2022 tentunya banyak teman-teman daerah ini kebingungan. Begitu dilantik sebagai fungsional di tempatnya dia bingung, saya mau ngapain? Tadinya kepala seksi, saya ditunjuk sebagai
Subseksi atau subkoordinator? Subkoordinator ya. Padahal koordinatornya nggak ada ya. Nah, itu kan lucu juga itu. Nah, sehingga memang masih kebingungan. Di dalam juknis kami memang tidak men-skep harus pengantar kerja. Karena kenapa tidak men-skep harus pengantar kerja? Karena kita skep di situ staf lah, pegawai di Snaker PNS yang lebih utamakan itu pengantar kerja. Karena kalau kita tentukan hanya pengantar kerja yang bisa, bagaimana daerah-daerah yang nggak punya pengantar kerja? Apalagi kalau di daerah sementara ditunjuk sebagai pengantar kerja di dinas A, besok dilantik bupati ke dinas lain, tentunya dia kan nggak jadi pengantar kerja lagi, berubah statusnya, sehingga di Snaker tersebut tidak punya pengantar kerja. Bahkan ada juga dinas yang hanya kepala bidang, kepala seksi dengan stafnya, nggak ada yang lain, cuma 3 orang pelaksananya. Nah itu kan jadi susah itu. Nah, terkait dengan RAB untuk kegiatan padat karya. Jadi kegiatan padat karya ini dia fleksibel. Jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa fokus kita itu bukan pada fisiknya. Jadi fokus kita itu bagaimana memberdayakan 40 orang ini, diberikan uang persan kerja, dia bekerja selama 15 hari kerja, dia dapat uang belanja yang menutupi lah dalam sementara nganggur, sehingga dia dapat duit. Sehingga untuk khusus daerah misalnya Papua yang mungkin sebenarnya 100.000 atau berapa sejuta pesak, itu yang dikerjakan itu disesuaikan aja. Maksudnya tidak harus misalnya untuk 100 juta dengan RAB untuk materi 42 juta itu harus 300 meter. Ya, kalau misalnya bisa hanya 200 meter, ya 200 meter aja sesuai dengan biaya. Jadi tidak men-skep, makanya kita tidak menuntut gambar secara, maksudnya dalam proposal itu digambar oleh orang teknis, misalnya kayak PU lah, itu kan repot kalau kayak PU nih, pengawas teknis yang gambar. Kita sketsa-sketsa aja panjang jalan sekian ini, yang penting begitu BPK periksa, oh memang ada jalan dibuat. BPK nggak sampai periksa kualitas daripada pekerjaan padat karya. Yang dia lihat bahwa berapa orang sih yang diberdayakan, mana orangnya yang diberdayakan, itu aja. Makanya ada kegiatan tematik itu, dia bukan fisik. Jadi tematik itu misalnya setelah selesai bencana alam, misalnya kayak di Kabupaten Lumajang, bencana alam, untuk pembersihan lumpur lahar yang ada di bangunan-bangunan rumah, bisa diberdayakan 40 orang itu selama 25 hari kerja terus, gotong royong sampai bersih kampung itu, sampai bagus kampung itu. Dia diberikan UPK itu 75% hanya untuk itu, dari 100 juta 50% hanya untuk memberikan uang perasan kerja selama 25 hari. Materinya ya cuman beli alat, mungkin pacu lah segala macam, hingga mereka bisa kerja gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas usulannya. Nanti kita nanti terkait dengan fungsional pengantar kerja akan agar antara daerah dan pusat itu bisa linear, nanti dijelaskan oleh dari Direktorat Bina Pengantar Kerja. Makasih. Masih ada? Mas Iwan? Baik, terima kasih Pak Gus. Ada lagi Pak? Pak Dino cukup? Salam. Suruh berdiri aja ya Pak. Jadi hari ini kita ada Bimtek PLTK di Bandung.
Jadi sebenarnya nggak tabrakan sih, tadinya karena bakal terakor sehingga kita laksanakan BIMTEK PLPK di Bandung. Mudah-mudahan kita akan melaksanakan lagi PLPK di Bali atau di mana akan mengundang untuk Indonesia Timur lah, nanti kita undang untuk PLPK. Untuk sementara kemarin di Medan, ini di Bali. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan jatah BIMTEK untuk PLPK mudah-mudahan bisa di tahun 2023 karena anggaran kita terbatas. Silakan yang mau bertanya. Coba. Cek. Ya, berdiri mas. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama Satri Pak, saya dari Kabupaten Sleman dan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan yang cukup nyaman ini. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang mekanisme perubahan pelaksanaan padat karya di daerah kami. Jadi kami untuk saat ini itu ada 60 paket padat karya untuk dana pokir. Kemudian karena keterbatasan SDM di tempat kami dan kami juga sebagai leading sektor daripada pelaksanaan dana pokir ini, maka kalau dulu pelaksanaan padat karya itu ada juru bayar, kemudian ada PLP, kemudian ada DURTK yang membuat itu adalah instansi teknis. Kami sekarang khususnya di Kabupaten Sleman itu lebih memberdayakan LPMK di tingkat kalurahan, karena kalau desa di DIY sudah tidak ada berganti dengan kalurahan. Yang pertama, kita juga ada pendamping atau fasilitator, itu dibiayai oleh APBD Kabupaten Sleman untuk mendampingi dana pokir yang dari legislatif. Jumlahnya ada 6 orang dan semuanya berpendidikan S1 teknik sipil. Tugas pendamping itu adalah membuat RAB, kemudian juga membuat gambar teknis, kemudian juga melakukan monitoring pengawasan sampai nantinya adalah penyusunan pelaporan. Pertama. Kemudian yang kedua dari sisi keuangan, bahwa untuk dana pokir tersebut itu masuk ke rekening daripada BKAD Kabupaten Sleman, untuk selanjutnya nanti ditransfer ke masing-masing lokasi LPMK di padat karya dengan sifatnya termin. Jadi nanti untuk pertama adalah 25% dari hasil realisasi fisik, kemudian setelah itu nanti baru selanjutnya sekitar 7%. Kami melakukan seperti itu atas dasar pertimbangan keterbatasan SDM dan dari segi hukum. Terus terang, saya mohon maaf, 2008 saya pelaksanaan padat karya, 2013 saya dipanggil kejaksaan. Saya dipanggil kejaksaan itu yang ngewel Pak, nggak bisa tidur. Saya kelola dana itu 1,5 miliar. Itu ya tahu sendiri Pak Lai. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah perubahan mekanisme seperti itu diperbolehkan? Karena dengan tangan kita tidak ada tapi mulai dari awal perencanaan POA, Planning, Organization, Actuating, and Controlling, itu ada di sisi pendamping. Terus terang, kalau sekarang satu lokasi 178 juta, yang 80%-nya untuk HOK, sudah berapa miliar? KPK Bang. Kemudian yang kedua, yang ini saya tanyakan juga, untuk program padat karya yang nanti akan melibatkan kita selaku pengantar kerja, itu mesti sudah sewajarnya karena itu diatur di Permenpan maupun di Permenaker kita. Cuma yang ingin kita tanyakan,
apakah nanti peran pengantar kerja itu sebatas daripada mekanisme yang sudah diatur sebagai angka kredit, atau mungkin bisa lebih. Dan yang terakhir, ini saya juga tadi WA teman saya bahwa untuk padat karya ini nanti yang sifatnya tematik atau produktif, mungkin nanti akan lebih baik kalau nanti ada proses sebelumnya pengajuan atau verifikasi untuk calon lokasi. Dan tadi ada pertanyaan dari kawan kami, ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan padat karya dan Disnaker itu tidak tahu. Ya, kita jangan ada dusta di antara kita, Pak. Jadi kadang dari kementerian itu langsung diajukan ke daerah juga tanpa kulon-kulon Snaker kabupaten kota. Tapi kalau sudah selesai hasil laporannya kepala dinas atau naker kabupaten kota itu suruh tanda tangan. Kami orang Jawa yang mungkur ya ketok gegere, Pak, tapi kalau datang ya ketok dadani. Seperti tolong, Pak, sinergi ini harus bisa diwujudkan. Jadi, nun sewu sekali lagi, kami juga bisa memaklumi kawan-kawan yang tadi tidak tahu apa-apa, kemudian tahu-tahu ada pelaporan. Seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih Mas Irwan atas waktu yang diberikan. Terima kasih Mas Sakri dari Sleman. Silakan Pak Agus Mirhafri. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi terkait dengan kegiatan Kopil ya tadi, tentunya untuk agar kita aman tentunya harus sesuai dengan juknis. Jadi kita jangan keluar dari petunjuk pelaksanaan yang telah disusun untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, agar kegiatan tersebut bila ada pemeriksaan dari BPK atau pemeriksaan dari kalangan lain, kita ada pedoman untuk terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian terkait dengan kegiatan pemberdayaan daripada pengantar kerja. Jadi Kemenaker tahun ini sudah punya niat baik. Langkah awal adalah mengundang Bapak Ibu seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan langkah awal yang baik untuk menuju perubahan-perubahan atau kekurangan kita di masa sebelumnya. Jadi karena saya juga dari daerah, saya juga sering diskusi dengan Pak Direktur. Memang Pak Direktur saya sampaikan Kemenaker ini ada kegiatan di daerah itu, kadang kita di Disnaker itu nggak tahu kalau sudah di sana sudah kerja. Karena kita tidak tahu, karena memang tidak dilibatkan, sehingga apa yang disebut tadi itu seakan-akan kita itu nggak mau tahu lah. Nah, sehingga atas masukan saya kepada Direktur, oke lah kita adakan rakor match agar seluruh teman-teman Disnaker kita di daerah ini tahu apa kegiatan kita yang ada di pusat itu yang sampai ke daerah mereka. Karena jangan sampai mereka tahu ada kegiatan kita di daerah pada saat ada permasalahan yang muncul. Misalnya tahun-tahun kemarin memang ada permasalahan misalnya TKM terkait dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Nah, sehingga kita mulai tahun ini kita mulai ubah strategi, dengan perubahan dengan 9 langkah menteri ini yang sudah dijelaskan tadi malam. Itu kita melakukan perubahan-perubahan besar, apalagi dengan sistem atau tahapan daripada kegiatan berbagai skema kegiatan yang ada di Direktorat Bina Perluasan Keselamatan Kerja. Yang tadinya kita manual, PKM manual, padat karya manual, proposal ini, untuk menuju suatu perubahan yang lebih baik, sehingga kita tahun lalu TKM mulai melalui aplikasi Dishub. Tahun ini padat karya juga sudah melalui aplikasi Dishub. Berarti kita sudah mulai transparan lah hal ini kegiatan ini, agar
Kemudian kita mengundanglah teman-teman kita di Snaker seluruh Indonesia untuk kita mensosialisasikan, dan juga agar teman-teman di daerah juga bisa mengadopsi kegiatan kita untuk mengusulkan di DPRD Kabupaten Kota, agar kita juga bisa melaksanakan kegiatan ini seperti yang dilaksanakan oleh pusat. Karena terus terang aja dana yang ada di pusat itu sebagai stimulan aja, nggak cukup untuk memberikan dari Aceh sampai Papua. Jadi transparansi kita mulai tahun ini 2022, sehingga kita mengundang Bapak Ibu menjelaskan mengenai bagaimana cara masuk ke Bishab, nanti akan dibawakan oleh Bishab, bagaimana juknisnya. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin nggak ada yang tahu bagaimana juknis padat karya, bagaimana juknis TKN, bagaimana juknis TKN lanjutan. Sekarang Bapak Ibu Jadi sekarang Bapak Ibu tinggal membuka aplikasi laman Bishab, Bapak Ibu sudah bisa memperoleh informasi terkait dengan kegiatan TKM pemula, TKM lanjutan, dan kegiatan padat karya. Kemudian yang terakhir apa tadi ya? Maksudnya yang terakhir apa tadi? Pertanyaan terakhir itu. Jadi mulai tahun 2021, tahun kemarin, kita sudah mulai menginformasikan ke dinas-dinas kegiatan kita. Mungkin tidak seluruh dinas seluruh Indonesia kita informasikan. Jadi yang kebetulan yang ada kegiatan-kegiatan padat karya kita informasikan bahwa ada kegiatan kita di sana. Untuk tahun 2022 ini, setelah rakornis ini, tentunya teman-teman juga harus membantu kita, terutama dalam rangka kegiatan identifikasi lapangan, dan kita akan menginformasikan kepada teman-teman ada berapa paket di masing-masing kabupaten yang kita sudah SKK, yang akan di SKK, yang Bapak Ibu akan melakukan verifikasi dan identifikasi. Jadi kita tahun ini mulai menginformasikan kepada Bapak Ibu, sehingga tentunya Bapak Ibu tidak buta terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kemenaker. Mungkin itu yang sekilas yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwan, kebetulan saya sudah mau ke Bandung, pembukaan LTK. Jadi saya pindah kamar dulu, baru saya langsung ke Bandung. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan begitu antusias menerima terkait dengan kegiatan padat karya di Kemenaker. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus. Sudah jam 10. Setelah ini beliau juga akan melanjutkan materi di kelas yang satu lagi.